Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perkolasi, yaitu metode ekstraksi fitokimia. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, yuk kita kenalan dengan anggota kelompoknya. Nah, anggota kelompok kami ada 4. Yang pertama Imelda Mahmud, yang kedua Nur Aziza Amelia Rahman, yang ketiga Sri Wahyuni, yang keempat Umul Putri Naila. Nah, teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang pengertian perkolasi, prinsip perkolasi, prosedur pengerjaan perkolasi, jenis-jenis perkolator dalam metode perkolasi, modifikasi perkolasi, kelebihan dan kekurangan perkolasi, dan yang terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan dalam perkolasi. Materi pertama adalah pengertian perkolasi. Perkolasi merupakan proses ekstraksi simplisia dengan jalan melewatkan pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam suatu perkolator atau metode ekstraksi cara dingin yang menggunakan pelarut mengalir yang selalu baru. Kemudian tujuan perkolasi agar zat yang berkhasiat dapat tertarik seluruhnya dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan pemanasan. Kemudian kita masuk kepada materi kedua, yaitu prinsip perkolasi. Prinsip perkolasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu benjana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Kemudian yang kedua, cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif dari sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan yang jenuh. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prosedur pengerjaan perkolasi menurut Farmakopeia Indonesia. Yang pertama, perkolasi dilakukan dengan membasahi 10 bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat kehalusan yang cocok dengan 2,5 bagian sampai 5 bagian pelarut. Kemudian, dimasukkan ke dalam wadah tertutup sekurang-kurangnya selama 3 jam. Yang kedua, massa dipindahkan sedikit demi sedikit ke dalam perkolator sambil tiap kali ditekan dengan hati-hati. Yang ketiga, massa dituangi dengan pelarut secukupnya hingga pelarut mulai menetes dan di atas simplisia masih terdapat 1 lapis pelarut. Yang keempat, perkolator kemudian ditutup dan dibiarkan selama 24 jam. Yang kelima, pelarut dibiarkan menetes dengan kecepatan 1 mili per menit dan ditambahkan berulang-ulang pelarut secukupnya, sehingga selalu terdapat selapis pelarut di atas simplisia. Langkah terakhir yaitu perkolator kemudian disuling atau diuapkan dengan tekanan rendah pada suhu tidak lebih dari 50 derajat hingga konsistensi yang dikehendaki. Adapun jenis-jenis perkolator yang harus kita ketahui dalam metode perkolasi. Ada 3 jenis perkolator. Yang pertama, perkolator bentuk corong, perkolator bentuk tabung, dan perkolator bentuk paruh. Yang pertama, perkolator bentuk corong biasanya digunakan untuk pembuatan ekstrak atau tinktur dengan kadar rendah. Yang kedua, perkolator bentuk tabung biasa digunakan untuk pembuatan ekstrak cair karena ekstrak cair membutuhkan banyak pelarut sehingga harus lebar untuk mempercepat proses perkolasi. Yang ketiga, perkolator bentuk paruh biasanya digunakan untuk pembuatan ekstrak atau tinktur dengan kadar tinggi. Selanjutnya, modifikasi perkolasi. Modifikasi perkolasi ini adalah suatu metode yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses perkolasi dalam ekstraksi bahan alami. Ada beberapa macam modifikasi perkolasi. Yang pertama, perkolasi biasa. Nah, biasanya digunakan pembuatan tinktur simplisia disari sampai diperoleh bagian tertentu. Sedangkan untuk ekstraksi cair disari sampai tersari sempurna. Yang kedua, perkolasi bertingkat. Nah, metode ini digunakan untuk memperbaiki cara perkolasi biasa. Serbuk simplisia yang hampir tersari sempurna sebelum dibuang, disari dengan penyari yang baru. Dengan cara ini diharapkan serbuk simplisia tersari sempurna. Perkolasi bertingkat ini cocok digunakan untuk perusahaan obat tradisional.
Selanjutnya yang ketiga ada perkolasi dengan tekanan. Nah, modifikasi ini digunakan untuk simplisia yang sangat halus sehingga tidak bisa diekstraksi dengan cara perkolasi biasa. Pada metode ini, perkolator ditambahkan alat pengisap yang disebut dengan diakolator agar perkolat dapat turun ke bawah. Kelebihan dan kekurangan perkolasi. Adapun beberapa kelebihannya yaitu tidak memerlukan langkah tambahan, tidak membutuhkan panas yang tinggi sehingga teknik perkolasi ini sangat cocok untuk substansi yang bersifat termolabil. Sampelnya selalu dialiri oleh pelarut baru, pelarut dialirkan melalui sampel sehingga proses penyaringan lebih sempurna. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan pelarut relatif banyak, kontak antara sampel padat dengan pelarut tidak merata dan terbatas. Risiko cemaran mikroba untuk penyari air karena dilakukan secara terbuka. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam perkolasi. Yang pertama, pemilihan perkolator. Yang kedua, pembuatan ekstrak cair dengan penyari etanol dilakukan tanpa pemanasan. Yang ketiga, bagian leher perkolator diberikan kapas atau gabus bertoreh. Yang keempat, pemindahan massa ke perkolator dilakukan sedikit demi sedikit sambil ditekan, bertujuan untuk mengatur kecepatan aliran penyari. Dan yang kelima, cairan penyari yang dituangkan harus selalu dijaga selapis cairan penyari selalu ada di permukaan massa. Selanjutnya, yaitu penambahan cairan penyari dilakukan setelah massa didiamkan selama 24 jam. Dan yang terakhir, kecepatan aliran perkolator diatur 1 mil per menit. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar perkolator yang sederhana. Pada bagian A itu merupakan perkolatornya, bagian B itu keran, bagian C tutup karet, dan bagian D botol perkolat. Dan pada rangkaian alat perkolasi bisa kita lihat yang paling atas itu tempat pelarut atau cairan pengekstrak, baru yang paling besar itu merupakan perkolatornya, dan yang paling bawah itu merupakan wadah pengumpul untuk menampung cairan ekstrak yang keluar dari perkolator setelah melalui simplisia. Selanjutnya adalah gambar bentuk-bentuk perkolator. Pada bagian A berbentuk tabung, pada bagian B berbentuk paruh, dan pada bagian C berbentuk corong. Nah, teman-teman, itulah tadi materi perkolasi dari kelompok 2, mulai dari pengertian, prinsip, prosedur, jenis-jenis, modifikasi, kelebihan dan kekurangan, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perkolasi. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.